muka. Karena etika itu untuk yang pelayanan tatap muka. Nah, dan tentunya semua yang saya layani semua terbuka. Suami saya juga pasti tahu, saya sudah bersaksi beberapa kali, pasti dengar ya. Dan HP saya tidak pernah dikunci ya, suami saya buka silahkan ya. Mana di sini ibu-ibu yang HP-nya dikunci? Bilang bertobat ya. Supaya suami bisa melihat dan suami juga tidak boleh seperti itu tertutup dengan istri. Setuju? Suami istri satu kesatuan ya, enggak boleh ada hal yang ditutupi. Nah, anak muda ini nge-DM saya karena ternyata dia pernah jatuh di dalam dosa. Hanya anak muda ini sudah bertobat Bapak Ibu. Jadi dia bilang saya sudah tidak melakukannya, saya sudah bertobat, saya sudah minta ampun. Saya memperbaiki diri saya tante, dia bilang begitu sama saya. Tapi tante selama ini pikiran saya seperti dikejar rasa bersalah. Dan saya selalu mendengar suara-suara bahwa saya ini berdosa, saya ini kalau mau benar kamu harus bertanggung jawab, kamu harus masuk penjara, kamu harus lapor polisi. Wow, saya waktu itu saya tanya dulu, kamu kenapa? Akhirnya dia jelaskan tuh dosanya. Lalu saya bilang sama dia, dosa yang kamu lakukan itu tidak dilakukan dari diri kamu sendiri. Kalau si perempuan itu mau kamu lakukan seperti itu, berarti si perempuannya juga suka. Saya tanya, kamu waktu melakukannya apakah kamu suka dengan suka? Iya tante. Tapi waktu saya dengar, saya melayani karena dia seorang pemain musik, dia berkata dia merasa tertuduh. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, lah si perempuannya juga gak benar. Saya bilang gini, kamu sudah tidak, sudah tante, saya bahkan tidak menjalin hubungan lagi. Tapi di pikiran saya berkata bahwa saya bukan laki-laki yang bertanggung jawab. Saya berkata, sebatas mana hubungan kamu? Apakah sampai ke dalam hubungan suami istri? Ternyata si pemuda ini berkata, oh tidak tante. Oke. Saya bilang, oke, kamu sudah melakukan pacaran dengan seks bebas. Ya, meskipun batasannya kamu tidak melakukan hubungan seks secara persetubuhan. Tetapi di hadapan Tuhan itu tetap salah. Saya tanya, yang pertama, kamu sudah menyesal? Sangat menyesal. Oke. Saya udah, kamu langkah pertama sudah oke. Kedua, kamu sudah memperbaiki tingkahmu. Kamu tidak lagi menjalin hubungan dengan wanita tersebut. Sudah tidak tante. Karena usia mereka masih sangat muda. Ketika saya tanya, waduh re, iki yo opo ya. Saudara, dan karena dia masih muda, dia juga punya pengertian akan firman pun sangat terbatas. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia tidak melakukan, dia sudah bertobat. Sebenarnya dia sudah sangat lama itu, tapi pikiran ini dijajah, diperbudak sampai dia mengidap sebuah penyakit dan tubuhnya menjadi kurus. Dia berkata, berat badan saya terus menurun, tante tolong saya enggak bisa mengendalikan pikiran saya. Itu kejadiannya sudah bertahun-tahun yang lalu. Saya berkata, stop, sekarang kamu harus pikirkan bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun. Bapak Ibu, siapa di sini yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa kita? Amin. Jadi akhirnya saya berkata kepada pemuda ini, kalau kamu sudah bertobat, kamu sudah mengaku, kamu tidak melakukannya lagi. Dan saya tanya, si perempuannya kenapa minta pertanggungan sama kamu hanya karena kamu melakukan sesuatu, ya buat saya itu, meskipun saya juga tidak setuju Bapak Ibu ya, kalau saya punya anak perempuan, gitu kan ya saya juga marah. Tapi saya berkata bagaimana, nah perempuannya gak masalah. Bahkan si cowok ini berkata bahwa si ceweknya sudah punya pacar lagi. Tapi yang membuat si cowok ini menjadi merana karena pikirannya dikejar-kejar, selalu ada kata-kata kamu itu berdosa, kamu tidak layak melayani, kamu ke gereja, oh tidak layak, kamu ngapain, kamu sampai dia berkata, ada pikiran berkata kamu bunuh diri saja, udah kamu tenang. Wah saya bilang ini setan, dia bilang. Oke, kamu
harus mendengarkan, saya kasih ayat-ayat firman Tuhan, saya berikan kalimat-kalimat yang membangkitkan imannya. Dan saya berkata, ingat ya, setan itu cuma satu kerjaannya, supaya kamu ndak percaya mbek kasih Tuhan. Jadi setan itu akan berjuang, bekerja di mana di dalam pikiran kita, supaya kita tidak punya iman bahwa Allah itu kasih. Ingat baik-baik Bapak Ibu, kalau saudara menghadapi satu masalah sampai pikiran saudara berkata, Tuhan sanggup nolong aku apa enggak? Hati-hati. Ya, segala keraguan, segala ketakutan itu datangnya bukan dari Tuhan. Amin. Kalau hari ini sudah berkata bahwa saya orang berdosa, saya bukan orang yang sempurna, saya pernah melakukan pelanggaran dan kesalahan, dengar baik-baik. Di dalam Tuhan masih ada harapan. Saudara, semerah kermisi, bayangin tuh, Alkitab katakan semerah kermisi itu ternyata waktu saya pelajari dalam budaya bangsa Yahudi, bangsa Israel, itu menyatakan dosa yang nemen. Wis nemen banget, cuahat di atas kejahatan mungkin ya. Tapi kata firman, meskipun dosamu seperti itu, Tuhan sanggup ampuni. Amin. Jangan terintimidasi. Ingat, intimidasi itu merupakan satu kehidupan seperti kita diperbudak. Jangan mau jadi anak Tuhan yang hidupnya ada di bawah perbudakan. Ya, sekali lagi hitungan ketiga, saya minta saudara katakan merdeka. 2, 3. Nah, saudara sampun merdeka. Ojo mau dijajah sama setan. Amin. Bilang kanan kiri, wis menang kita. Ya, dah. Menangnya apa? Dosa kita sudah diampuni. Amin. Jangan terjajah lagi dengan pikiran-pikiran. Mulai hari ini saudara keluar dari gereja ini, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Oke, jadi eleuteria itu artinya kebebasan dari perbudakan, lalu hidup bermoral. Jadi kemerdekaan itu, Bapak Ibu punya pengertian kita tidak terjajah dan kita akan menjadi masyarakat yang hidupnya bermoral. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan gimana sih caranya kita hidup supaya kemerdekaan itu betul-betul ada dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dalam 2 Korintus pasal 3 mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Korintus, suratan 2 Korintus pasal 3 ayat 15 sampai ayat 17. Saya rindu kita baca bersama-sama bergantian. Ayat 15 saya yang baca, ayat 16 Bapak Ibu baca, ayat 17 kita baca bersama-sama. Yang siap diberkati katakan amin. Perhatikan 2 Korintus pasal 3 mulai dari ayat 15 saya baca dulu ya. Bahwa sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. 16. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2, 3, merdeka. 2, 3. Ya, puji Tuhan ya. Oh, jadi melempem Bapak Ibu. Oke, jadi Bapak Ibu, waktu saya coba teliti jadi begini. Paulus tuh melihat ini masyarakat di Korintus itu harusnya apalagi komunitas anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan itu harus punya kemerdekaan. Tapi Paulus lihat loh, kok ini kalau dilihat-lihat rohaninya nggak merdeka. Karena pengajaran yang benar, kalau saudara mau ikuti, saudara harus memanage dulu kehidupan rohani. Amin.
Kalau rohani kita sehat, baru jasmani kita juga sehat. Itu sudah aturan yang diberlakukan oleh Tuhan. Dari pengajaran Tuhan Yesus, Tuhan bilang begini, cari dahulu kerajaan Allah. Jadi rohani dulu yang harus dibenerin. Kalau Paulus lihat dalam kehidupan jasmani, nih kota Korintus kan kota perdagangan. Orang-orangnya ya lumayan sugi-sugi. Kalau secara finansialnya Paulus lihat gak ada masalah. Tapi waktu Paulus berdoa dan Paulus memperhatikan kerohanian dari jemaat. Loh, lah kok rohaninya ini tertindas. Gak merdeka. Nah makanya Paulus sampai menekankan, ingat Allah kita itu roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Itu yang Paulus tekankan. Nah sebab itu kita coba cek dan kita pelajari ya Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kalau rohani kita mau betul-betul merdeka. Ingat, waktu rohani saudara sehat, hidup kita pun akan sehat. Yang pertama kita lihat di ayat yang ke-15. Perhatikan ayat ke-15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka apa katanya? Membaca kitab. Nah, kitab Musa itu tercatat dalam 5 kitab yang ada di awal perjanjian lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Ya, jadi itu ada 5 kitab yang memang Tuhan percayakan kepada Musa. Kejadian, Ulangan, Imamat, Bilangan di situ. Aduh, Bapak Ibu itu pengajaran-pengajaran yang betul-betul buat saya pengajaran supranatural. Karena banyak peristiwa-peristiwa yang dititipkan oleh Allah kepada Musa yang Musa sendiri tidak lihat. Kayak kejadian Adam dan Hawa. Siapa yang tahu? Tapi dengan hikmat yang dari Tuhan, Tuhan berbicara kepada Musa sehingga peradaban sesuatu kehidupan yang tidak pernah manusia tahu itu diceritakan. Iki lo awal mulanya kayak begini. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Jadi Taurat Tuhan ya kitab Musa itu adalah hikmat yang Allah beri untuk pengertian kepada manusia. Bayangin. Tapi lucunya waktu bangsa umat pilihan Allah ini membaca, orang-orang di Korintus itu membaca kitab Musa, mereka itu tidak mudeng. Jadi setiap kali mereka itu mencoba untuk menyingkapkan apa sih maksud dari firman ini, tidak nyampe. Lalu ujung-ujungnya siapa yang disalahin? Pendeta. Khotbahnya bulat. Ndak enak itu khotbahnya. Khotbah kok enak. Memangnya dikasih kecap sampai garam. Saya bingung. Khotbah itu bukan enak gak enak. Khotbah itu wajib dipahami. Amin. Lalu bagaimana kita bisa memahami sebuah kebenaran firman. Bukan dari si pengkhotbahnya. Meskipun pengkhotbah ada andil. Ada andil. Tapi bagaimanapun juga pesan Tuhan itu yang memberikan penjelasan kepada saya dengan saudara. Itu adalah karya Roh Kudus. Bayangin saudara, saya masih ingat tuh waktu saya masih di sekolah minggu. Saya kayaknya pernah deh kesaksian sama Bapak Ibu. Jadi guru sekolah minggu yang mengajar saya enggak tahu. Guru sekolah minggu saya ini apa karena kekurangan bahan? Atau dia bingung pengen cerita apa. Jadi bayangkan dalam 1 bulan lebih cerita sekolah minggunya, cerita firmannya itu terus. Yang diubah cuma alat peraga. Saya masih ingat. Saya waktu kecil suka cerita sama Joy. Ya, anak saya ikut hari ini.
Jadi waktu kecil itu kalau dia mau tidur saya cerita. Ceritanya apa? Cuy, ada seorang ibu kelinci sama anak kelinci. Nah, dia paling suka banget. Si ibunya pergi ke pasar. Pokoknya ceritanya seperti itu. Nah besoknya saya cerita lagi. Ada ibu kelinci sampai satu kali juga. Mama bisa gak cerita yang lain? Terus oh iya gini. Ada ibu guling sama anak guling. Ceritanya sama, tujuh. Itu cerita yang sama. Cuma diganti aja, mama diganti namanya. Nah, guru sekolah minggu saya enggak tahu kenapa beliau ceritanya itu terus. Tapi saudara perlu pahami, sampai hari ini saya menangis di hadapan Tuhan kalau saya ingat peristiwa itu. Dan saya bilang hanya gara-gara saya Tuhan itu bisa pakai guru sekolah minggu ini. Karena apa? Karena waktu saya kecil kan saya agak sedikit sama dengan anak sindrom. Artinya apa? Agak sedikit kurang cepat untuk menangkap pengajaran. Jadi kalau orang ngomong, kalau nggak diulang-ulang, saya nggak bisa nangkep Bapak Ibu. Itu dulu saya sebelum saya dijamah oleh Tuhan Yesus. Jadi saya ini hampir sama dengan anak-anak maaf yang idiot. Keterbatasan saya untuk bisa memahami sesuatu. Bayangkan, hanya karena Tuhan, saya sampai bilang gini, apakah, jadi saya jujur, saya cukup percaya diri memang. Saya sampai bilang gini, hanya gara-gara Tuhan kepengen saya selamat, kepengen saya paham tentang masa depan saya, Tuhan pakai guru sekolah minggu ini. Dia berapa kali dia terus ceritanya seperti itu. Sampai sekarang saya hafal itu khotbahnya. Ceritanya apa? Orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang berbuah pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bayangin. Hafal saya. Karena itu guru setiap minggu cerita itu. Saya mau bilang sama saudara, ada banyak hal yang mungkin kita berkata, itu sebuah kebodohan. Itu sesuatu yang tidak sempurna, tapi dengar baik-baik Bapak Ibu hari ini. Ya, Paulus melihat jemaat di Korintus ada sesuatu yang kurang. Kurangnya kenapa? Dia kurang memahami tentang pesan Tuhan. Kitab Musa itu mereka baca, mereka ulang-ulang, mereka coba pelajari tapi gak mudeng. Dan saya mau bilang sama saudara, pesan Tuhan hanya diberikan kepada mereka yang hatinya terbuka bagi Tuhan, kepada pekerjaan Roh Kudus. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kalau saudara hatinya terbuka, saudara lapar dan haus akan Tuhan, pasti Tuhan akan singkapkan kepada saudara. Mungkin saudara berkata, aduh pembicaranya, aduh pengkhotbahnya, dengar baik-baik. Seperti saya mendengar ini cerita guru sekolah minggu. Meskipun mungkin kata orang lain, ini guru sekolah minggu kenapa sih gak ada bahan? Ceritanya eta wae, katanya orang Sunda bilang. Kumaha ya teh, gitu saudara. Tapi dari hal itu ketika saya betul-betul menerimanya. Dan saya memang sangat, meskipun saya keterbatasan dalam hal mental, dalam hal IQ, tapi saya ini merindukan Tuhan Yesus. Saya mungkin tidak pinter waktu itu, tidak ngerti Alkitab, saya tidak ngerti tentang keselamatan. Tapi yang saya ngerti, saya mau dibunuh oleh ibu kandung saya, tapi diselamatkan oleh tangan Tuhan Yesus. Jadi saya cuma cari, sopo to Gusti Yesus iku. Saya masih 11 tahun. Saya terus berjuang untuk sahabat Tuhan itu yang nolong saya, kasih makan saya. Saya sangat percaya karena keterbatasan dari saya berpikir. Saya enggak mikir, oh juragan saya yang kasih makan. Enggak, karena guru-guru sekolah minggu selalu menekankan begini. Kita ada karena Tuhan Yesus. Kalau kamu mau kecelakaan, enggak taunya kamu itu tertolong. Itu karena pertolongan Tuhan Yesus. Jadi yang ada di dalam pikiran saya ada karena Tuhan Yesus. Bapak Ibu, penyingkapan rahasia firman Tuhan itu hanya dikerjakan oleh karya Roh Kudus. Amin.
bukan karena kepintaran seorang pendeta, bukan. Bukan karena saudara belajar teologi, bukan. Tapi karena Roh Kudus. Sebab itu coba kita lihat. Nah, saya ingin saudara melihat bagaimana sih cara orang-orang Israel, ya, bangsa Israel dalam membaca Alkitab. Nah, saya senang sekali waktu Tuhan Yesus dicatat kehidupannya oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ternyata ada sesuatu yang kita bisa pelajari gimana cara orang-orang nenek moyang kita itu membaca Alkitab. Lukas 4 ayat 16. Mari Bapak Ibu, ini dari pribadi Tuhan Yesus sendiri memberikan kepada kita pengertian cara membaca Alkitab yang benar. Karena yang pertama ini saudara, kalau kita mau betul-betul hidup dalam kemerdekaan, kita wajib membaca Alkitab. Amin. Jadi ini yang pertama, kalau saudara mau rohani saudara sehat, wajib baca firman Tuhan. Nah, tapi caranya bagaimana? Apakah cuma sekedar membaca? Saudara lihat Lukas 4 pasal 4 ayat 16. Di sini dengan begitu jelas dikatakan, ini Tuhan Yesus ya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Perhatikan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca apa? Dari Alkitab. Saya kasih penjelasan dulu. Bapak Ibu, tempat-tempat ibadah sinagoge di Israel, itu kalau saya perhatikan di Timur Tengah setiap kali ada tempat ibadah, maka entah itu di seberangnya atau di pinggir ya, dari tempat ibadah itu akan ada yang namanya kolam. Nah, kolam itu adalah kolam untuk pembersihan. Itu sudah aturan. Jadi orang kalau menghadap kepada Tuhan mau beribadah, maka secara jasmania mereka juga harus dibersihkan dulu. Karena di sana itu Bapak Ibu debu ya, mereka jalan itu sandalnya, sepatunya tuh tidak tertutup. Jadi kotor itu mereka. Dan mereka juga dipercaya oleh budaya di sana, itu kehidupan mereka juga tidak sempurna dengan pembersihan mulai dari tangan, kaki dan segala macam ya saudara. Itu adalah nenek moyang kita, cara nenek moyang kita beribadah. Jadi mereka harus basuh dulu baru mereka sembahyang, masuk ke dalam tempat ibadah sinagoge. Nah, itu adalah aturan. Sama-sama katakan dengan saya, aturan. Perhatikan. Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita. Waktu Tuhan kembali ke daerah kampung halamannya Nazaret, lalu Tuhan mau datang ke tempat ibadah. Saya ini cuma memperhatikan begini. Datang ke tempat ibadah Tuhan untuk apa? Membaca Alkitab, membacakan firman Tuhan. Dan ini adalah sesuatu pelajaran penting buat kita Bapak Ibu. Kalau saudara betul-betul mau membaca Alkitab dengan cara yang benar, maka saudara harus mengikuti aturan. Saya simpulkan begini Bapak Ibu. Waktu saya coba menyelidiki kalimat ini. Membaca Alkitab harus disertai dengan ketaatan. Ada aturan yang harus ditaati. Jadi bayangkan bangsa Israel kalau mereka mau membaca Alkitab, mendengar firman, mereka mau mempelajari Alkitab, harus disertai sikap yang taat. Kepada apa? Kepada aturan yang berlaku. Nah kalau kita sekarang aturannya apa? Ya aturan firman Tuhan. Jadi waktu saya coba untuk menyimpulkan hal ini, saya betul-betul berdoa kepada Tuhan. Dan saya bilang gini, Tuhan apa yang saya bisa sampaikan kepada jemaat, cara membaca Alkitab. Tuhan kasih pengertian di hati saya Bapak Ibu. Baca Alkitab bukan hanya sekedar membaca, tapi membaca Alkitab yang benar disertai dengan sebuah pemahaman. Amin. Kalau saudara paham, maka saudara akan belajar untuk mentaatinya. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu, hari ini pelajaran pertama buat kita. Kalau saudara mau merdeka,
Nggak mau dijajah. Saudara pengen damai sejahtera. Nggak mau terintimidasi. Saudara kepengen apa yang saudara kerjakan itu dibuat Allah berhasil. Maka Bapak Ibu dengar baik-baik. Tuhan minta kita membaca Alkitab di sini adalah sebuah pengertian kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin. Bilang kanan kiri harus cocok dengan Alkitab. Makanya Alkitabnya dibaca, direnungkan. Coba ya, jujur. Ini dari atas sampai bawah. Saya kepengen saudara respon dengan baik. Siapa di sini yang pengen diberkati? Amin. Mau? Turun lagi. Siapa yang suka baca Alkitab? Astaga. Sekali lagi, siapa yang mau diberkati? Amin semua. Siapa yang baca Alkitab? Saudara tahu, jangan ngeprank ngambil Tuhan. Tuhan, saya berkati saya dong. Tapi saudara gak pernah baca Alkitab. Nonsen. Betul? Bapak Ibu, kalau saudara betul-betul mau mendapatkan berkat dari Tuhan, maka saudara ingat, saudara harus baca Alkitab. Saudara tidak mungkin bisa melakukan firman Tuhan, jadi pelaku firman, kalau saudara tidak bisa baca. Tidak ada waktu membaca. Kalau nggak ada waktu membaca, apalagi mempelajarinya. Apalagi memahaminya. Saya percaya hari ini kita pasti ditolong Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu itu yang pertama baca Alkitab sampai mudeng, sampai ngertos, lalu kita lakukan. Itu yang arti membaca di sini ya. Supaya apa? Makanya Paulus bilang gini, kenapa ini jemaat di Korintus ini tidak merdeka? Karena ada selubung. Maksudnya selubung itu apa? Nggak paham. Karena nggak paham jadi jemaat itu nggak bisa melakukan. Karena ada selubung. Jadi sekali lagi bacalah firman Tuhan dan mintalah Roh Kudus untuk meneranginya. Sehingga kita bisa memahaminya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, Bapak Ibu perhatikan. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ayatnya yang ke-16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi yang kedua itu adalah pemulihan hati. Kalau saudara mau merdeka, hidup dalam kemerdekaan, selain kita ini harus belajar Alkitab, pahami firman, lakukan firman. Saudara harus bisa memulihkan hati saudara. Saya mau ajak ya sebuah cerita yang unik nih Bapak Ibu. Ini dulu saya tuh berpikir gini, siapa sih orang yang hatinya murni, orang yang hatinya baik? Oh mungkin dia itu yang ngomongnya itu lembut gitu ya. Atau dia tuh gak pernah nyakitin orang. Saya ajak saudara ini satu pelajaran penting. Kisah Rasul pasal 23 ayat 1 sampai 3 coba. Bapak Ibu perhatikan Kisah Rasul. Rasanya ini saya ada kesalahan mencatat Bapak Ibu. Oke, Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 23 ayat 1 sampai 3 bisa dibantu multimedia? Iya. Kisah Rasul 23. Oke. Nah, ini perhatikan ya Bapak Ibu ya. Saya baca ayat 1 sampai ayat 3. Perhatikan. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hei saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan" apa katanya? Hati nurani yang murni di hadap. Jadi ini Paulus mau kasih pengertian kepada orang-orang yang ada saat itu. Di mana tuh Paulus? Paulus tuh ada di pengadilan, lagi di sidang. Paulus bilang begini, aku nih punya hati yang baik. Hatiku nih murni di hadapan Tuhan. Tapi lihat pernyataan Paulus. Seperti apakah hati yang baik? Ayat yang kedua, ayo kita saksikan. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang untuk berdiri dekat Paulus lalu menampar mulut Paulus. Ini Paulus posisinya lagi hatinya baik ya di hadapan Tuhan. Lalu dia mendapatkan perlakuan dari sesama manusia yang agak kurang ajar. Ayat 3, perhatikan sikap orang yang hatinya baik. Seperti apakah? Lihat, mungkin Bapak Ibu pernah dikecewakan, pernah disakiti, pernah difitnah, saudara pernah jengkel sama orang. Saudara kalau punya hati baik, sikap saudara seperti apa? Perhatikan ayat 3. Membalas itu, lihat, Paulus berkata kepadanya, lihat kalimat dari Paulus, ini bagus sekali. Allah akan apa? Menampar engkau.
Paulus tidak balas nampar, tapi Paulus bilang, Allah yang akan membalas kamu. Artinya apa? Pembalasan itu ada di mana? Di tangan Tuhan. Kalau hati kita baik, kita nggak mungkin balas jahat dengan jahat. Amin. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara punya hati yang baik, saudara tidak akan menghakimi orang yang berbuat jahat kepada saudara. Lihat Paulus berkata, Allah yang akan menampar engkau. Paulus tahu pembalasan itu di tangan Tuhan. Paulus cuma ingetin aja. Hati-hati yo. Allah yang akan menampar engkau. Terus apalagi? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Hai tembok yang dikapur putih-putih. Waduh. Ini kalau saudara belajar sastra dan belajar peribahasa ya. Belajar kalimat-kalimat yang suka digunakan oleh orang-orang Timur Tengah. Yang itu memiliki pengertian yang dalam. Saudara akan, waktu Paulus ngomong begini, astaga. Karena apa? Kapur, jadi tembok yang dikapur putih-putih itu berbicara tentang kuburan. Itu pengertian dari Timur Tengah, yaitu kalau tembok dikapur putih-putih. Terus saudara perhatikan di sini dibilang begini, untuk engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat. Jadi Paulus itu bisa ngomong di hadapan orang-orang. Ya, pertama Paulus bilang, waktu dia ditampar mulutnya, dia nggak balas, dia cuma bilang, Tuhan yang akan menampar kamu. Tapi setelah itu Paulus juga bilang, kamu tuh seperti tembok yang dikapur putih-putih. Kuburan, apa artinya? Dari luar kelihatan bagus, di dalamnya tengkorak mambu. Saudara tolong bilang kanan kiri, ojo mambu. Di luarnya aja kelihatan bagus. Dan saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, ini tuh nyelekit banget loh Paulus. Kenapa? Karena Paulus berbicara ya di atas ya. Tidak di atas tidak. Paulus tidak takut. Kalau memang itu salah, Paulus kasih tahu kesalahannya. Jadi ciri orang yang hatinya baik, yang pertama, dia tidak main hakim sendiri. Amin. Yang kedua, dia bicara dengan benar. Amin. Kalau saudara lihat itu salah, saudara mungkin satu kali ada orang yang menyumbang pelayanan di tempat ini. Wah, dia nyumbang mungkin 1 miliar. Satu kali dia berzina. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang tahu bahwa itu salah, kita harus tetap katakan itu salah. Seorang anak muda, seorang pemudi, dia chattingan WhatsApp dengan saya. Dia membahas bagaimana perlakuan pemimpinnya. Dia katakan, aduh tante saya diberkati begini-begini. Saya berkata, oh ya kalau pemimpin kamu berkata seperti ini memang salah. Saya bilang, salah, tidak boleh. Pemimpin bicara kepada bawahan sampai seperti itu, namanya bukan mendidik tapi menindas. Nah si pemudi ini jadi merasa diangkat sama saya. Iya Tante Vera jadi gini. Tapi ketika satu kali dia juga mengungkapkan bahwa ada satu peristiwa. Dia berkata ini begini nih pemimpin saya begini. Saya bilang oh kalau dalam hal ini pemimpin kamu benar. Secara etika dalam kepemimpinan memang harus seperti itu. Kalau yang seperti ini benar. Tapi kalau yang kamu nyatakan yang sebelumnya memang salah, tidak boleh. Bapak Ibu kita harus bisa menyatakan benar di atas kebenaran. Amin. Tapi kalau itu salah kita juga harus berani berkata bahwa itu salah. Jadi sekali lagi hari ini siapa mau merdeka katakan amin. Saudara harus punya hati yang baik. Amin. Bilang kanan kiri dijaga hatinya. Terakhir Bapak Ibu mari kita lihat. Ya di dalam ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Oke yang ketiga ini yang terakhir ini saudara harus paham dengan baik. Jadi kalau kita mau merdeka.
Selain kita ini harus betul-betul ya kita belajar membaca Alkitab, kita mengerti firman Tuhan dan melakukannya, kita harus punya hati yang baik. Tapi ini yang ketiga ini yang paling penting, kita harus bisa menghadirkan roh Allah. Bapak Ibu, kalau saudara mau merdeka, biarkan roh Allah itu ada dalam kehidupan saudara. Yang dengar katakan amin. Nah gimana caranya? Ada beberapa hal, saya cuma ambil dari ayat-ayat firman Tuhan. Yang pertama dari nubuatannya Yesaya. Perhatikan Yesaya 61 ayat 1 bagian A. Dikatakan begini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Lihat-lihat. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah, apa Bapak Ibu? Mengurapi. Jadi lihat. Kalau saudara mau roh Tuhan Allah tinggal dalam diri saudara, saudara wajib diurapi. Tapi kalau saudara lihat dari perjanjian lama, yang diurapi kan cuma 3 jabatan. Raja, imam, dan nabi. Lalu saudara pikir, waduh, lah aku bukan raja ya. Imam juga bukan. Nabi juga bukan. Tapi perjanjian baru berkata bahwa kita ini imamat yang rajani. Nah sekarang masalah begini, gimana caranya kita mendapatkan pengurapan? Saya ajak Zakaria itu pernah bernubuat dengan sangat jelas. Seperti apakah orang-orang yang diurapi itu. Zakaria pasal 4 ayat ke-14. Zakaria pasal 4 ayat 14 Bapak Ibu lihat. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi. Bilang apa katanya? Yang berdiri di dekat Tuhan. Jadi yang diurapi itu yang hidupnya deket ambek sopo Gusti Yesus. Bukan deket pendeta. Amin. Saudara mau duduk deket saya belum tentu diurapi. Tapi kalau saudara mendekat kepada Tuhan, maka saudara pasti diurapi oleh Tuhan. Lihat orang-orang yang selalu mendekat kepada Tuhan, maka kemenangan akan menjadi bagian hidupnya. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Hari ini firman Tuhan sudah kita dengar. Saya mengundang hamba-hambanya para pemain musik. Bapak Ibu dengar baik-baik. Negara kita sedang memperingati kemerdekaan. Ingat, Tuhan ingin saudara sadar sebelum saudara memperingati terus, mengenang terus kemerdekaan. Tuhan kepengen juga saudara sadar bahwa Tuhan sudah memerdekakan saudara. Dan biarlah kerohanian kita itu betul-betul bisa dikategorikan dalam rohani yang merdeka. Dan cara-caranya tadi, langkah-langkahnya sudah saya jelaskan. Dan yang paling utama, saudara dengar, hadirkan Tuhan, Roh Allah itu dalam diri saudara. Dan caranya bagaimana? Dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Berapa saudara yang yakin di tempat ini ada Tuhan? Amin. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara yakin di sini ada Tuhan, maka percayalah pasti ada kemenangan. Saudara akan jadi orang-orang yang merdeka, diberkati oleh Tuhan. Ku yakin kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di tempat ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Katakan, ku menyembah. Datang kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama yuk katakan dengan iman, saudara. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir.
Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Nyata di sini kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu, firman ini saya alami berkali-kali waktu saya membaca Alkitab. Alkitab katakan ada kuasa di dalam dirimu, ada kuasa dalam perkataan. Oh, saya amini. Saya pelajari firman itu dan bangkit iman saya, Bapak Ibu. Satu kali saya mengalami satu kondisi yang tidak baik, saudara. Tapi firman itu sudah berbuah-buah, bertumbuh dalam diri saya. Setiap kali saya sakit, baik secara fisik, saya menghadapi masalah yang berat, saya selalu ingat ada kuasa dalam hidup saya. Selama saya hidup sesuai dengan firman, maka roh Allah itu akan menyertai kita. Amin. Dan Bapak Ibu dengar baik-baik, Tuhan hadir di setiap hati yang baik. Saudara, yang saya jaga setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Ada orang yang tanya begini, Bu Vera, apa sih obatnya biar gimana ya, sukacita kayak ibu gitu kuatnya? Saya bilang, saya gak ada obat, saya gak ada sikap yang lain. Yang saya perjuangkan setiap hari, setiap waktu adalah jaga hati. Amin. Setiap detik kita bisa mendengar ocehan, kita bisa disakiti, dilukai, kita bisa ngamuk, kita bisa jengkel dengan sikap-sikap orang di sekeliling kita. Tapi dengar, waktu kita jaga hati kita, disitulah roh Allah menyertai saya dengan saudara. Ingat, yang sakit pasti disembuhkan. Saya mengalami kesakitan, saya nggak tahu saudara lihat saya, ini turun berat badan saya. Ya, orang lain diet sedemikian rupa, saya sakit saudara. Selama 4 hari saya tidak bisa beraktivitas dengan baik, turun berat badan saya. Saya tidak minum obat, boleh tanya sama suami saya. Tapi setiap hari saya bilang, Tuhan, ini hidupku. Saya bilang kalau saya meninggal pun saya bersyukur karena saya sudah di dalam Tuhan. Tidak ada rasa ketakutan untuk mati. Tapi ternyata orang yang gak takut mati itu panjang umurnya. Sudah mau panjang umur? Jangan takut mati. Ya, karena orang-orang yang panjang umur itu punya cara berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Orang-orang yang sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan katakan panjang umur ada dalam kehidupannya. Dan saya mau bilang sama saudara, saudara sedang punya masalah apa? Ekonomi? Saya juga mengalami, saudara. Dan saya mau bilang sama saudara, di detik-detik di mana banyak sekali hal yang terjadi dalam hidup rumah tangga kami, selalu ada jalan keluar. Saya mau bilang sama saudara, kalau saya sudah mengalami, saya sudah disembuhkan, saya sudah ditolong Tuhan. Tuhan yang sama akan menolong Bapak Ibu. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan. Katakan dengan iman. Ku yakin, kami yakin Tuhan. Ada kuasa, ada kemerdekaan. Oh, kasih-Mu mengalir di tempat ini. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Mari Bapak Ibu katakan dengan iman, ku yakin, yakin hidupmu pasti diberkati, yakin Tuhan pasti menolong. Jangan pulang tanpa
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di Kesembuhan. sini, kesembuhan terjadi di sini, Pemulihan. Amin. terjadi di Sini. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tahu pemulihan terjadi di tempat ini. Amin. Kebebasan, kemerdekaan terjadi di tempat ini. Karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Kami memiliki Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Yang boleh menguatkan dan memulihkan kami. Bahwa Engkau sudah memerdekakan kami Bapa. Dari segala dosa, dari segala keterikatan kami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau sudah memulihkan kami. Dan Amin. kami tahu Roh Kudus yang di dalam diri kami yang memampukan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini. Yang boleh menguatkan kami, yang boleh mengajarkan kami Tuhan. Supaya kami memiliki hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan menghadirkan Engkau dalam setiap hidup kami. Tuhan, supaya kami lebih dekat lagi kepadamu, karena Engkau sudah memerdekakan kami, Engkau sudah menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang hari ini. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau berikan pewahyuan yang lebih lagi buat hamba-Mu. Engkau urapi dan Engkau memakai hamba-Mu, keluarganya Tuhan, semua pelayanannya. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Kami pulang membawa kemenangan daripada-Mu Tuhan. Karena Kau sudah memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vera yang telah memberkati kami melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya akan sampaikan kegiatan gereja seminggu depan. Hari Jumat ada ibadah wanita dimulai jam 6 sore. Hari Sabtu ada doa pagi dimulai jam 5 pagi. Dan Sabtu jam 5 hari ulang tahun Teens yang kelima. Ibadahnya di Lombok Ijo. Jangan keliru Lombok Merah yang sana. Lombok Ijo. Ya. Hari Minggu ibadah anak sekolah minggu dimulai setengah 8 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah raya dimulai jam 10 pagi. Itulah pengumuman saya, Tuhan memberkati. Kita nyanyikan Ku Mau Selalu Bersyukur, kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengorbankan nyawa-Mu dan memerdekakan hidup kami. Melalui firman-Mu, Engkau ingatkan kembali kami semua jemaat-Mu tempat ini, bahwa kemerdekaan ada sebuah nyawa. Dan biarlah kita, Tuhan,
hormati setiap kemerdekaan yang Engkau berikan, supaya hidup kami tidak liar, hidup kami tidak sebebas-bebas semau kami, tapi hidup kami seturut dengan Tuhan perintah-Mu, dan biarlah Tuhan hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Kami lemah, tapi Roh-Mu yang lebih besar menguatkan kami, sehingga hidup kami seturut dengan firman-Mu, dan hidup kami diberkati secara jasmani rohani, dan melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan Bapa. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang memberkati kami melalui firman-Mu, Engkau berkati di dalam keluarga, Engkau berkati di dalam pelayanannya juga. Hamba-Mu berdoa juga untuk jemaat-Mu yang akan memberikan sesuatu yang mereka berikan, biar mereka memberikan dengan rasa sukacita, memberikan rasa syukur dan rasa cinta akan Engkau. Bapak Ibu Saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbahagialah Engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah setiap pria di tempat ini, diberkatilah wanita di tempat ini, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekarang pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan anak yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahannya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan kami sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus hamba-Mu telah berdoa. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Israel.